Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Maria Emgali. Saya dari kampus STK Tabula, Prodi Pendidikan Matematika. Untuk mempersingkat waktu, saya akan mulai dengan materi profesi keguruan. Yang pertama, kompetensi keguruan. Guru dituntut memiliki kompetensi yang mampu dalam bidang masing-masing, terutama dalam proses pembelajaran. Tidak hanya mampu menguasai sebagian kompetensi, semata akan tetapi menguasai keseluruhan kompetensi yang sudah ditetapkan sejalan berdasarkan rumusan pendidikan guru berdasarkan kompetensi atau biasa disebut PGBK. Ada 4 dasar kompetensi berdasarkan Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005. Pertama, kompetensi pedagogik. Kedua, kompetensi kepribadian. Ketiga, kompetensi sosial. Dan yang keempat adalah kompetensi profesional. Di mana kompetensi profesional guru harus memiliki menjadi seorang guru yang harus berprofesional terhadap peserta didik. Peranan guru dalam kegiatan belajar mengajar. Menurut Saiful Bahri Jamara mengatakan bahwa sehubungan dengan peranan guru sebagai pengajar, pendidik, dan pembimbing senantiasa dan menggambarkan pola tingkah laku yang diharapkan dalam berbagai interaksinya, baik dengan siswa, guru, maupun dengan staf yang lain. Dari berbagai kegiatan interaksi belajar mengajar, dapat dipandang guru sebagai sentral dalam peranannya, sebab baik disadari atau tidak bahwa sebagian dari waktu dan perhatian guru banyak dicurahkan untuk menggarap proses belajar mengajar dan interaksi dengan siswanya. Berikut peranan guru, yaitu guru sebagai korektor, di mana guru harus dapat menilai baik dan buruknya suatu jawaban atau nilai dari peserta didik. Kedua, inspirator, di mana guru harus menjadi inspirasi, di mana ia harus melakukan suatu tindakan yang bisa diikuti atau untuk memajukan kemauan belajar siswa dalam hal belajar mengajar. Ketiga, informatori, di mana guru harus memberi informasi atau materi dalam belajar mengajar. Keempat, organisator. Guru harus memiliki organisator dalam kelas untuk siswa sehingga kegiatan belajar mengajar harus berjalan dengan baik. Keempat, inisiator, di mana guru harus memiliki inisiator atau inisiasi dalam belajar mengajar agar siswa dapat memahami dengan baik. 7, fasilitator, di mana guru harus memiliki ruangan atau tempat belajar mengajar agar siswa dan guru lebih nyaman dalam belajar mengajar. Keempat, kedelapan, pembimbing, di mana dari semua kegiatan di atas, guru adalah pembimbing. Jika tidak ada guru atau tidak ada siswa, maka kegiatan belajar mengajar pun tidak akan ada. Kesembilan, pengelola kelas, di mana guru dapat mengatur atau mengelola kelas dengan baik beserta peserta didik. Berikut menjadi seorang guru yang menyenangkan. Pertama, memiliki sifat pendidik yang mampu membangun watak serta mendidik anak menjadi lebih baik. Contoh, ketika guru dapat atau mengajar di dalam satu kelas, guru itu tidak boleh cuek. Guru harus membawa ekspresi diri yang menyenangkan sehingga siswa itu senang dengan guru tersebut. Kedua, menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi sehingga peserta didik tidak mengalami kejenuhan dalam proses pembelajaran. Contohnya, guru itu belajar jangan terlalu fokus dalam suatu teori saja, tetapi bercerita tentang suatu kehidupan yang membuat siswa itu tidak tidur atau tidak jenuh dalam kegiatan belajar mengajar.
sehingga guru itu dapat menyenangkan. Berikut, guru dan kemajuan sebuah bangsa. Pentingnya pendidikan sehingga pemerintah bahkan membuat peraturan wajib belajar bagi anak 9 bahkan sampai 12 tahun. Peraturan ini kemudian yang sedang berlaku sampai saat ini. Mengingat pendidikan merupakan kebutuhan mendasar dalam memajukan bangsa itu sendiri. Sehingga kesimpulan akhirnya bahwa wajib bagi setiap anak untuk menyelesaikan jenjang pendidikan rata-rata tingkat SMA, MA, dan SMK. Sebenarnya mau melanjut juga ke perguruan tinggi atau strata 1, itu tergantung dari kemauan siswa atau pertama latar belakang dari keluarga, terkhususnya latar belakang ekonomi, apakah dari keluarga mampu membiayai untuk melanjutkan strata 1 atau tidak. Tapi lebih baik kita harus menyelesaikan tingkat pendidikan kita juga harus batas di tingkat SMA bila tidak sanggup untuk melanjutkan pendidikan tinggi. Untuk memajukan sebuah bangsa dari segi pendidikan tidaklah mudah. Banyak hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah, khususnya pendidikan yang dilaksanakan di pelosok-pelosok desa yang jauh dari segala keterbatasan. Jika dibandingkan dengan pendidikan yang terlaksanakan di kota-kota besar, jika kemudian pendidikan di kota-kota besar lebih maju dibandingkan dengan pendidikan di pelosok desa, itu karena hal ini disebabkan beberapa hal, yaitu banyaknya guru profesional yang menangani secara efektif dan efisien proses pembelajaran yang didukung oleh lengkapnya fasilitas pendidikan yang memadai. Itu kalau di kota. Kalau di kampung atau di desa-desa, ya karena masih banyak fasilitas atau ruangan yang belum tersedia, sehingga peserta didik masih sangat rendah dalam pembelajaran, apalagi dalam bentuk buku-buku perpus, karena kesulitan belajar. Berikut, pendidikan pun bisa berlaku untuk semua atau education for all. Mulai dari yang kaya ataupun yang miskin, tidak memandang usia baik muda ataupun yang tua. Semua berhak mendapatkan pendidikan. Pemerintah melakukan pemerataan terhadap dengan diberikan hak yang sama bagi mereka yang menempuh serta bergelut dalam pendidikan. Pendidikan merupakan kepedulian tanggung jawab seluruh masyarakat bangsa di dunia. Berikut adalah berdasarkan kajian teoritik serta ayat-ayat di atas, maka pendidikan sepanjang hayat atau lifelong education merupakan kebutuhan sekaligus kewajiban setiap individu. Kedua, hak untuk semua orang tanpa adanya perbedaan. Ketiga, tanggung jawab pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dengan cara yang sesuai, tepat, serta berdasarkan persamaan dan keadilan. Keempat, berdasarkan peserta, pembentukan serta pengembangan manusia yang berkualitas. Kelima, keterlibatan masyarakat. Keempat, pembentukan akses berupa jalur dan jenjang pendidikan, baik jenjang pendidikan dasar, menengah, bahkan pendidikan tinggi. 7. Membuka peluang dalam memperoleh kesempatan menempuh pendidikan. Dan yang terakhir adalah memiliki orientasi pada pemikiran serta pemahaman dalam pembentukan masyarakat global. Dan sekian dan terima kasih untuk materi pembelajaran perkembangan peserta didik. Untuk itu, saya akhiri. Thank you.